Di video kali ini saya berada di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk traveling low budget menuju Gunung Bromo dengan biaya kurang lebih 100 ribuan aja. Perjalanan ini saya mulai dengan menggunakan kereta api dari stasiun Kiara Condong. Nah teman-teman, di video ini mungkin ada beberapa part perjalanan saya. Jadi kalian wajib nonton video ini sampai habis, dan semoga ini bisa menjadi rekomendasi perjalanan kalian atau rekomendasi perjalanan murah kalian dari Bandung menuju ke Gunung Bromo. Kita masuk aja ke dalam karena sekarang udah jam 21:45. Yang lain udah pada boarding kayaknya. Kita lihat dulu pemasangan lokomotif kereta api. Banyak banget penumpangnya. Nah ini lokomotifnya ya. Lokomotif yang akan mengantarkan kita ke mana ya? Ke stasiun Lempuyangan. Ini lokomotif DC 2039804. Depo Induk CPN. Satu deritanya kalau kita duduk di samping pintu, jadi akan jadi apa, tukang jaga pintu. Tukang jaga pintu nih. Tapi enaknya kita berdekatan dengan toilet, jadi kapan kalian kebelet langsung aja buka, nyampe toiletnya. Kereta api Kahuripan. Saat ini perjalanan telah tiba di stasiun Cipendei. Bagaimana di perjalanan stasiun Cipendei untuk mempersiapkan diri? Jam 12:05 kita udah sampai di stasiun Cipendei. Pak, di sini berapa menit Cipendei? Oh, di sini 10 menit, Pak. 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit kita harus berhenti di sini. Oke teman-teman, pukul 1.00, jam 1:05 ya, kita sampai di stasiun Tasik. Nah ini perjalanan kita menuju Yogyakarta kurang lebih 1, 2, 3, 4 5 jam lagi ya kita akan sampai. Di sini informasinya nggak lama, kita akan mampir, hanya turun naik penumpang, setelah itu kereta Kahuripan akan dilanjutkan lagi menuju stasiun akhir Lempuyangan. Dan tujuan akhir stasiun Blitar persiapan diberangkatkan. Selamat jalan, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk pintu keluar stasiun Kroya berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Oke teman-teman, kurang lebih 6 jam perjalanan, akhirnya saya memilih istirahat dulu ya. Dikarenakan dari tadi saya sudah cukup aktif merekam perjalanan ini. Dan akhirnya saya tiba juga di kota Yogyakarta, disambut dengan sunset yang sangat indah.
Nah, nantinya saya ini berhenti di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Dan itu adalah etape kedua perjalanan saya dari kota Bandung menuju ke Gunung Bromo. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa gonta-ganti kereta? Kenapa tidak menggunakan kereta langsung aja yang dari Bandung menuju ke Surabaya? Jawabannya adalah untuk mencari kereta api Pasundan itu kita lumayan harus war. Tidak seperti mencari kereta-kereta yang pada umumnya, dikarenakan peminat dari kereta api Pasundan itu lumayan banyak. Sehingga saya memilih untuk menggunakan kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, akhirnya saya tiba juga di stasiun Surabaya Gubeng. Setelah dari sini saya akan melanjutkan perjalanan saya atau etape ketiga dari dari Bandung menuju ke Gunung Bromo dengan menggunakan Damri KSPN atau Damri Kawasan Strategi Pariwisata Nasional dengan biaya kurang lebih 20.000. Jadi kalau di total pengeluaran saya ini 150.000-an ya, tapi nanti kita totalin di akhir video saja. Oke teman-teman, just info buat kalian ya. Jadi untuk yang mau naik Damri ini ke Gunung Bromo, jadi dia berhentinya di stasiun Pasar Turi dan juga stasiun Surabaya Gubeng. Nah, sekarang saya berada di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi opsinya sih sebenarnya kalian dari Jakarta bisa memilih kereta api apapun. Akan tetapi jika kalian mau perjalanan low budget dari stasiun Gubeng ataupun dari stasiun Pasar Turi menggunakan Damri, kalian bisa naik Damri aja. Jadi biayanya kurang lebih 15.000 aja nih, udah menggunakan bus HiS. Nah, tadinya saya dengar informasi kalau naik rental ya, sewa rental dari stasiun ke Gunung Bromo itu biayanya kurang lebih 700.000. Jadi itu berapa puluh kali lipat biayanya. Keren banget ya Damri. Semoga selalu ada ya, setiap tahun, setiap bulan dan seterusnya ada, sehingga kawasan pariwisata strategis nasional yang ada di Indonesia ini bisa ramai pengunjung, khususnya ya para traveling low budget seperti kita ini. Nah, kurang lebih 5 menit kita menunggu di sini. Setelah itu melanjutkan perjalanan langsung ke Bromo. Jadi tidak berhenti lagi. Hanya 2 kali pemberhentian di stasiun Surabaya Pasar Turi dan juga stasiun Gubeng. Oke teman-teman, sekilas saya review ya untuk kabin dalam dari Damri KSPN ini. Ini cukup mewah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 penumpang, terus 1 di depan ya. Dan semuanya modelnya captain seat. Jadi nggak ada lagi ya duduk yang kurang nyaman. Menurut saya ini nyaman banget ya. Kalian bisa selonjoran mundur sampai ke belakang sambil tidur menunggu perjalanan dari Surabaya menuju Bromo itu kurang lebih 2,5 jam. Thank you Damri. Oke teman-teman, ini adalah etape ketiga perjalanan saya dari kota Bandung menuju Gunung Bromo. Nah, setelah saya dari stasiun Kiara Condong menggunakan kereta api Kahuripan, setelah itu tiba di stasiun Lempuyangan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Sri Tanjung, dan tiba di stasiun Surabaya Gubeng saya melanjutkan perjalanan saya kembali menggunakan Damri KSPN atau Damri Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan biaya kurang lebih 20.000 ya. Jadi gimana ya teman-teman, kalau dihitung-hitung total biaya yang saya habiskan mulai dari kereta api Kahuripan dengan biaya 70.000, setelah itu Sri Tanjung kalau nggak salah 80.000 ya, itu sudah 150.000. Nah, dengan menggunakan Damri ini 20.000 rupiah
Berarti total yang saya habiskan itu kurang lebih Rp190.000. Nah, gimana menurut kalian? Worth it atau enggak? Mungkin sampai sini dulu channel ini saya buat. Terima kasih buat kalian ya sudah nonton. Jumpa lagi di channel YouTube Traveling with Mangge yang berikutnya.